Garuda menjala bangku. Sebelum pertandingan, pelatih Korea Selatan Hwang Sung-hong percaya diri timnya bisa mengalahkan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, kepercayaan diri Hwang Sung-hong tersebut bukannya tanpa alasan. Ya, sebelumnya hasil sempurna Korea Selatan di babak penyisihan grup menjadi dasarnya. Sebagai informasi, Korea Selatan tergabung dalam grup B Piala Asia U23 2024. Lawan yang dihadapi adalah Jepang, Uni Emirat Arab, dan juga China. Korea Selatan sendiri menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Lebih hebatnya lagi, gawang Korea Selatan tak kebobolan sama sekali. Sementara itu, Byun Jun-soo memastikan ia dan juga rekan-rekannya bakal memberikan yang terbaik di lapangan. Pada fase grup, saya tidak dalam kondisi fisik 100%, tapi sekarang saya siap di perempat final, dan saya akan mengerahkan kemampuan terbaik, kata Byun Jun-soo. Pelatih Korea Selatan Hwang Sung-hong sebelum laga memuji talenta yang dimiliki oleh striker timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Padahal juru kedua timnas U23 Indonesia belum ada yang mencetak gol di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Rafael Strike, Hoki Caraka, dan juga Ramadan Sananta. Dalam 3 pertandingan di grup A Piala Asia U23 2024, Rafael Strike selalu menjadi andalan. Hoki Caraka baru bermain 1 pertandingan saat menghadapi Yordania pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Dan kala itu Hoki Caraka masuk di menit ke-71. Sementara Ramadan Sananta harus absen membela timnas U23 Indonesia di 2 pertandingan terakhir grup A, usai diganjar kartu pada laga pembuka kontra Qatar. Striker juga punya talenta, ucap Hwang Sung-hong. Jadi kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, kata Hwang Sung-hong. Dia menambahkan penampilan apik timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 berkat tangan dingin pelatih Sinteyong dan juga dengan hadirnya pemain keturunan. Ada Sinteyong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat, kata pelatih berusia 55 tahun itu. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di squad. Jadi itu faktor terkuat bagi saya, ujar Hwang Sung-hong. Gelandang timnas U23 Indonesia Witan Sulaiman sebelum laga mengaku bahwa skuad Garuda Muda menerima instruksi khusus dari pelatih Sinteyong untuk menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 malam ini. Timnas U23 Indonesia menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Kamis 25 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Korea Selatan ini menjadi laga penting buat timnas U23 Indonesia. Apabila tim Merah Putih lolos ke semifinal, secara tak langsung skuad Garuda Muda membuka peluang besar tampil di Olimpiade 2024 Paris. Dan untuk itu, agar timnas U23 Indonesia memiliki peluang semakin besar lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Witan Sulaiman dan kawan-kawan pun dipastikan telah melakukan persiapan dengan maksimal untuk menghadapi Korea Selatan. Pemain Bayangkara FC ini bahkan mengaku pelatih Sinteyong telah memberikan instruksi kepada skuad Garuda Muda, yakni jelang melawan Korea Selatan. Hanya saja Witan Sulaiman tak membeberkan instruksi apa saja yang diberikan Sinteyong secara spesifik. Tentunya Coach Shin sudah memberikan kami instruksi untuk menghadapi Korea Selatan, ujar Witan Sulaiman pada Kamis 25 April 2024. Witan mengakui bahwa instruksi telah diberikan pelatih asal Korea Selatan itu sejak latihan taktikal yang dilakukan pada Rabu 24 April 2024. Tetapi Witan Sulaiman enggan mengungkapkan instruksi apa dan juga ia memastikan bahwa tim Merah Putih akan siap tempur agar bisa meraih kemenangan nantinya. Dan mulai hari ini, Rabu 24 April 2024, kita latihan taktikal untuk melawan mereka, ucap Witan Sulaiman. Lebih lanjut, pemain berusia 22 tahun tersebut mengakui bahwa jelang melawan Taekwondo Warriors, timnas U23 Indonesia juga telah melakukan evaluasi. Witan Sulaiman mengaku tim Merah Putih telah melakukan evaluasi dari 3 laga yang dilakoninya pada penyisihan grup sebelumnya. Sinteyong dibayangi rekor buruk lawan Hwang Sung-hong jelang duel timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Di samping itu, Sinteyong berhasil mencetak sejarah dengan membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Dan ini adalah pertama kalinya bagi tim Merah Putih mencapai fase tersebut dalam turnamen ini.
Sintayong pun memiliki target pribadi untuk anak asuhnya yakni lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menyatakan keinginan mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan minimal mengamankan posisi 3 besar dalam kompetisi yang berlangsung di Qatar itu. Namun ada sedikit statistik buruk yang membayangi timnas Indonesia U23 jelang melawan skuad muda Ticket Warriors. Selain jomplangnya prestasi yang diraih oleh tim Merah Putih dibandingkan sang lawan di Piala Asia U23, dominasi Hwan Sung-hong atas Sintayong juga menjadi ancaman mimpi buruk bagi mereka. Menurut data yang dilansir dari Soha pada Kamis 25 April 2024, sejak pertama kali digelarnya Piala Asia U23 pada 2013, Korea Selatan U23 menjadi tim yang paling rutin mencapai semifinal. Mereka mampu mencapainya dalam 4 edisi, yakni pada tahun 2013, 2016, 2018, dan juga 2020. Baru pada 2022, negeri ginseng tak mampu melangkah ke semifinal karena tumbang di tangan Jepang, yakni di babak perempat final. Di samping itu, Korea Selatan U23 juga sukses menjadi juara di kancah Asia pada tahun 2020. Sementara itu di sisi lain, mencapai perempat final pada edisi 2024 ini menjadi prestasi tertinggi yang diraih oleh timnas Indonesia U23, yakni di Piala Asia U23. Bahkan Iver Jenner dan kawan-kawan berstatus sebagai debutan dalam turnamen ini. Kemudian Sintayong dulu kerap berjumpa sebagai rival dengan Hwan Sung-hong saat mereka masing-masing menakodai Seongnam Ilhwa Chunma atau Busan Ipark dan juga Pohang Steelers di Liga Korea Selatan. Keduanya berjumpa sebanyak 12 kali dalam periode 2009 hingga 2012. Hasilnya Sintayong mampu menang 2 kali saja. Sedangkan Hwang Sun-hong, dia berhasil mengalahkannya 5 kali serta 5 laga lainnya berakhir imbang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan yang berat bagi pelatih berusia 54 tahun itu untuk menghadapi Hwang Sun-hong dan juga negaranya. Pemain timnas U23 Indonesia merasa beruntung dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan Sintayong. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho. Diakui Rizky Ridho, Sintayong mengubah segala hal. Rizky Ridho sendiri selalu rutin mendapatkan panggilan dari Sintayong ke tim nasional Indonesia. Kerja dari beliau memang disiplin, ucap Rizky Ridho, dan sangat baik karena mengubah mental dan fisik. Saya beruntung mendapatkan pelatih seperti dia, kata pemain Persija Jakarta itu. Bagi Rizky Ridho, timnas U23 Indonesia berusaha untuk menaklukkan Korea Selatan demi menjaga asa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sementara kontestan peringkat keempat harus melakoni babak playoff menghadapi wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF untuk memperebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade 2024. Kami tahu besok atau hari ini pertandingan besar, tutur Rizky Ridho. Kami akan bekerja keras untuk pertandingan lawan Korea Selatan, ujar mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Alasan SC Heerenveen izinkan Nathan Chuaon balik gabung timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 terungkap. Pelatih SC Heerenveen Kees Wanderen menyebut bahwa Nathan Chuaon akan mendapatkan menit bermain bersama Garuda Muda dibandingkan hanya duduk di bangku cadangan. Sebagaimana diketahui, Nathan Chuaon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia U23 meraih kemenangan 4-1 atas Yordania U23 di laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Pasalnya SC Heerenveen hanya memberikan izin Nathan membela timnas Indonesia U23 di fase grup. Namun usai dipastikan lolos ke babak perempat final, PSSI pun melobi SC Heerenveen agar mengizinkan Nathan Chuaon untuk bermain lagi menghadapi timnas Korea Selatan U23. Sementara itu, Pride of Friesland Truth van het Noorden atau julukan SC Heerenveen memberikan lampu hijau untuk Nathan Chuaon untuk kembali bermain bersama timnas Indonesia U23. Kees van Wanderen mengakui SC Heerenveen membutuhkan poin saat menghadapi PSV Eindhoven demi lolos ke babak playoff kompetisi Eropa musim depan. Namun ia menjelaskan Nathan Chuaon didatangkan SC Heerenveen untuk menambah kekuatan. Tetapi persaingan mengisi posisi bek kiri cukup sulit dengan adanya Matt Scohler. Kees van Wanderen pun telah mengambil keputusan dengan memberikan izin Nathan Chuaon untuk bermain bersama timnas Indonesia U23. Menurutnya Nathan Chuaon bisa mendapatkan kesempatan bermain dibandingkan hanya duduk di bangku cadangan saat SC Heerenveen menghadapi PSV Eindhoven. Di sisi lain, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya sepak bola dan turnamen di negara itu, atau Indonesia. Tutur Kees van Wanderen, mungkin Nathan berada di bangku cadangan bersama kami selama 90 menit melawan PSV. Sementara dia bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Indonesia. Itulah pertimbangan yang kami buat. Lanjutnya.
Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.